Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 14. Angin malam berhembus cukup kencang, membuat batang-batang bambu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Sebagian daun kering yang telah gugur tersapu, berterbangan ke arah selatan. Sesekali, hembusan angin menyampaikan aroma amis darah ke hidung setiap orang yang berada di sini. Di tempat ini, terlihat tiga sosok yang berdiri berhadapan. Mereka adalah Satria, Wedana Duryono dan Barawa. Satria menatap kedua lawannya dengan dingin. Pedang di tangannya memancarkan cahaya biru redup. Sementara itu, Wedana dan Barawa juga sudah menyiapkan jurus andalan. Beberapa saat berlalu, namun tak ada satupun yang bergerak. Ketiganya sibuk memikirkan kemungkinan serangan lawan dan bagaimana menghadapinya. Barawa akhirnya memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu. Dengan sebuah lompatan, tubuh besarnya melesat ke udara. Lalu, ia segera memukulkan tangan kirinya. Angin yang diliputi asap berwarna merah menerjang ke arah Satria. Barawa melepaskan pukulan kabut darah. Satria merubah posisinya. Kakinya dibuka lebar, lalu ditekuk, membentuk kuda-kuda. Hia! Satria berteriak. Seiring itu, kaki menghentak ke bumi hingga amblas setengah telapak. Lalu dengan tangan kiri, ia membuat gerakan menepis. Dari gerakan tersebut, melesat selarik angin yang berbentuk seperti bulan sabit. Duar! Ledakan terdengar menggelegar saat kedua pukulan bertenaga dalam itu saling bertemu. Tangan Barawa bergetar. Ia sangat terperanjat. Ia hampir mengerahkan seluruh tenaga. Namun hasilnya tak sesuai harapan. Malah, tinjunya seperti kesemutan sedikit. Di pihak lawan, Satria yang tampak baik-baik saja itu langsung mencelat ke depan. Lajunya begitu cepat, pedang birunya siap untuk memenggal kepala Barawa. Namun, Barawa segera menggerakkan golok besarnya untuk menangkis. Rang! Leher Barawa masih selamat. Golok besarnya berhasil menahan tebasan pedang. Tak ingin membuang waktu, Satria kembali menebas dengan serangan yang menyilang. Tebas kanan, tebas kiri, kanan lagi, kiri lagi, tebas ke atas, tebas ke bawah. Gerakan sang pemuda sekilas memang terlihat kasar dan serampangan. Tapi, setiap tebasannya begitu sengit, dahsyat dan mengincar bagian-bagian vital. Barawa memang berhasil menangkis berkali-kali. Namun posisinya terus terdorong mundur. Golok besarnya sudah gompal di sana-sini. Penguasa lembah harimau ini menggeram menahan marah. Baru kali ini ia dibuat hanya mampu bertahan. Sambil menggertakkan diri, Barawa segera menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya berputar ke kanan, menghindari sabetan Satria. Kemudian, tangan kirinya membentuk cakar dan mengincar perut lawan. Satria terkejut dengan gerakan yang tiba-tiba ini. Ia segera menghindar ke samping, namun gerakannya masih kalah cepat. Crash! Baju sang pemuda robek di bagian depan. Sebagian kulit perutnya tergores. Rasa perih mulai terasa, ekspresi terkejut tergambar jelas pada wajahnya. Karena kondisinya kurang diuntungkan, Satria melompat 2 langkah ke belakang untuk menjaga jarak. Setelah itu, secepat kilat, ia kembali melesat ke udara, pedangnya diayun kuat-kuat menyabet ke arah kepala lawan. "Kuambil kepalamu," bentak Satria sambil menebas. Barawa buru-buru menebas ke atas untuk menangkis serangan lawan. Namun, itu ternyata hanya sebuah gerakan tipuan dari Satria. Sejengkal lagi kedua senjata berbenturan, pemuda itu segera menjejak tanah sampai hampir terjongkok. Kemudian, ia melesat ke depan, merubah arah serangan dari tebasan kepala menjadi tusukan. Crash! Sialan! Barawa memaki. Dada kanannya tertusuk setengah jengkal. Ia menyabetkan golok ke leher Satria. Namun, pemuda itu segera mencabut pedangnya, memutar badan, kemudian melepaskan tendangan dengan lutut ke perut Barawa. Duk! Huek! Barawa muntah darah. Tubuhnya melengkung karena serangan ini. Saat ia hampir terjatuh, Satria segera menebaskan pedang bermaksud memenggal leher. Namun, dua angin panas membokong dari belakang. Satria terpaksa melompat mundur. Wedana Duryono melepaskan pukulan, tapak geni, dengan diam-diam. Melihat sasarannya mundur, sang Wedana segera mengejar.
Pedang di tangannya berkelebat dan menyambar-nyambar. Rang, 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 rang. Satria dan Wedana Duryono saling menyerang silih berganti. Dalam sebuah gerakan, sang Wedana menyabat ke arah leher. Satria menahan serangan itu dengan baik. Sekejap kemudian, Wedana Duryono mengerahkan tinju geledek dengan tangan kirinya, menyasar ke dada sang pemuda. Mampus, kata Wedana Duryono dalam hati. Dia sengaja tak membantu Barawa saat menghadapi pemuda tengik ini. Sang Wedana memperhatikan gerakan ilmu bela diri yang ditunjukkan sang pemuda. Hasil pengamatan sang Wedana adalah, pemuda ini kuat untuk adu tenaga dalam, ahli dalam pertarungan jurus pedang, namun kurang pandai dalam pertarungan jarak dekat. Itulah kenapa dia hampir celaka saat menghadapi cakar harimau milik Barawa. Tinju geledek yang dilepaskan Wedana Duryono mengeluarkan suara berdesis. Menyadari serangan mematikan ini, Satria tersenyum penuh arti. Memang gerakan inilah yang ia tunggu. Kira-kira seruas jari lagi serangan itu mengenai sasaran, tangan kiri Satria bergerak. Tep! Tangan kiri sang pemuda yang membentuk cakar menangkap lengan Wedana Duryono. Anehnya, saat tertangkap, sang Wedana merasakan bahwa energi dan hawa panas yang ada pada tinjunya tiba-tiba hilang. Terserap entah kemana. Apa yang terjadi? Belum hilang keheranan sang Wedana, tiba-tiba. Crash! Ah! Darah segar memuncrat ke udara. Wedana Duryono menjerit. Tangan kirinya ditebas putus. Dengan putus asa, dia berusaha balas menebas. Tapi Satria menghindari serangan itu dengan mudah. Kemudian, pemuda itu kembali menggerakkan pedangnya. Crash! Ah! Teriakan Wedana Duryono kembali terdengar. Kini lebih keras daripada sebelumnya. Tangan kanan sang Wedana tertebas putus dalam keadaan masih menggenggam pedang. Satria menatap tanpa ekspresi. Ia menendang sang Wedana yang sudah buntung kedua tangannya itu hingga jatuh terjengkang. Bangsat, sialan, sialan. Wedana Duryono yang terguling di tanah hanya bisa memaki. Ia tidak terima karena kalah begitu saja. Satria meludah ke tanah, cuy. Kau pikir aku tak tahu cara bertarung jarak dekat? Bodoh sekali. Cibirnya datar. Pemuda itu mengibaskan pedangnya dengan ekspresi jijik. Darah yang tadi masih menempel langsung hilang entah kemana. Ia kemudian menyarungkan pedangnya dan menatap tajam ke arah sang Wedana yang masih tergeletak. Katakan, siapa tuanmu? Hahaha, cuy, kau pikir aku akan memberitahu? Balas Wedana Duryono sambil meludah. Oh, begitu ya, mata Satria menyipit. Ia mengangkat kaki dan menginjak lutut sang Wedana kuat-kuat. Krak! Lutut kanan itu pun hancur. Mata sang Wedana terbelalak karena sakit. Ia berteriak sekencang mungkin. Bunuh! Bunuh aku tidak takut. Wedana Duryono masih bersikap sombong sambil merintih. Satria tersenyum mengejek, membunuhmu itu amat mudah. Bagiku, kau tidak lebih berharga daripada lalat yang hinggap di atas sampah. Lalu pemuda ini kembali mengangkat kaki dan mengarah ke selangkangan sang Wedana. Krek! Kali ini bola pusaka Wedana Duryono yang hancur. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Namun teriakannya sudah tak sekuat yang sebelumnya. Masih tak ingin menjawab, tanya Satria datar. Wedana Duryono tetap mengunci mulut. Hanya, tatapan matanya masih menunjukkan keengganan. Melihat itu, Satria kemudian berjongkok. Dengan sebuah gerakan menotok, ia menghentikan pendarahan pada kedua lengan sang Wedana. Kemudian, sambil menyeringai, pemuda ini berkata, "Kau tahu, tadi aku menggunakan jurus Raja Naga menyerap awan. Jurus ciptaan guruku ini sangat unik. Tidak hanya bisa menetralisir serangan tenaga dalam musuh, tapi juga..." Satria tidak meneruskan ucapannya. Ia menggerakkan telapak kirinya. Telapak itu memancarkan asap tipis. Lalu muncul warna kemerahan yang menjalar dari telapak hingga lengan. Kemudian, saat sang pemuda menggenggam tinju, asap dan warna kemerahan itu mendadak hilang. Berganti menjadi semburat kuning yang berpendar pelan. Tapak geni, tinju geledek, Wedana Duryono tak kuasa menahan kaget. Jurus yang susah payah ia curi. Jurus yang sekian lama ia tekuni. Ia harus menipu kakak seperguruannya. Mengkhianati gurunya, semua demi jurus-jurus dahsyat ini. Mengapa kini jurus-jurus itu bisa begitu mudahnya berpindah tangan? Pasti kau yang telah membunuh Patua itu dengan jurus panas ini. Ya, kan,
Tanya Satria tanpa ekspresi. Sekarang kau rasakan sendiri. Setelah berkata begitu, Satria melompat. Tinju kirinya digerakkan ke bawah. Sasarannya adalah lutut kiri sang Wedana. Blek. Lutut itu hancur seketika. Tidak hanya lutut, bahkan sebagian paha dan betisnya juga. Wedana Duryono melolong kesakitan. Air matanya membanjir. Ludahnya termuncrat karena sakit yang luar biasa. Badannya menggeliat-geliat seperti ulat yang terpanggang. Satria segera menotok paha kiri sang Wedana yang masih tersisa. Darah segera berhenti. Wedana Duryono merintih-rintih. Kesadarannya sudah setengah hilang. Katakan siapa tuanmu, maka akan kuakhiri penderitaanmu. Jika masih keras kepala, akan kusalurkan sedikit tenaga dalam agar kau dapat bertahan beberapa hari dalam keadaan seperti ini. Ujar Satria dingin. Barawa yang dalam keadaan setengah pingsan melihat semua kejadian ini. Gila, kejam, ini terlalu kejam. Bahkan orang dari golongan hitam seperti Barawa tak akan sanggup berbuat seperti yang pemuda itu lakukan. Siapa pemuda sadis ini? Apakah dia adalah Raja Iblis yang beralih peran menjadi pembela kebenaran? Tak kuat menahan penderitaan, Wedana Duryono akhirnya menyerah. Baik, akan kuberi tahu. Aku adalah Suruhanda. Tiba-tiba. Dua larik sinar berwarna hitam tiba-tiba menghantam dari belakang. Satria yang tak memiliki banyak waktu untuk menghindar segera menghantam dengan tinju geledek. Duar. Tubuh sang pemuda terpental ke belakang sejauh 2 tombak. Jika tidak dapat menguasai diri, pastilah punggungnya akan menghantam tanah. Satria berhasil mendarat dengan kedua kaki yang setengah tertekuk. Jantungnya terasa berdebar, tangan kirinya kesemutan. Satria menoleh ke sisi lain. Di sana, Wedana Duryono terhantam serangan lawan. Tubuhnya gosong. Dapat dipastikan kalau ia sudah tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Satria mendongak dengan geram, di atas dahan sebuah pohon. Tampak sosok berbaju hitam dengan memakai topi caping bambu berdiri tegak. Sepertinya, dialah yang tadi melakukan serangan membokong. Satria segera melepaskan pukulan tapak geni. Dua larik angin panas berhamburan menuju sosok yang baru datang ini. Namun, ia dengan ringan menghindar ke samping. Gerakannya cepat laksana angin. Dua serangan Satria hanya menghantam barisan pohon bambu di seberang dan membakar sebagiannya. Anak muda, kita pasti akan bertemu lagi. Hahaha. Sosok berbaju hitam itu melesat pergi. Hanya tawannya yang terus bergema meskipun orangnya sudah menghilang entah kemana. Sial, maki Satria sambil berdiri. Ia menarik napas untuk menstabilkan jantungnya. Setelah sekali pengaturan, keadaan tubuhnya sudah kembali stabil.